kita di episode ketiga nih sekarang ya. Terus penciuman saya agak hilang sekarang nih. Aduh. Serius. Tenggorokanku juga kering. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita ya. Biar apa? Biar pengetahuan sepak bolanya semakin minim. Enggak lebih juga ya. Kita mau Biar dapat duit, nanti kita jadi sponsor Chelsea. Sponsor. Rans Entertainment aja udah berapa subscriber masih belum di Chelsea kayaknya. Aja nggak masuk salah satu kandidatnya. Apa? Kita kan niat itu nggak boleh dibatasi. Oh iya juga sih. Impian itu nggak boleh dibatasi. Justru si Rans itu malah menunggu pemain-pemain Chelsea di Lego, nanti mereka beli. Iya. Gitu. Dia akan mungkin musim depan kita akan melihat Aspilicueta, Rudiger gitu Rudiger main di Jalak Harupat mungkin ya. Misalkan kayak gitu kan. Kita melihat si Eduardo Mendy gitu lagi makan burjo di dekat Sleman itu kan bisa juga kita lihat kayak gitu. Kita juga bisa ngelihat Kepa bikin YouTube ini Muslim, tretan Muslim. Oh iya. mukbang kalau ternyata musim. Iya. Terus kita mungkin juga bisa ngelihat Golo Kante loh. Kalau katanya ngapain? Dia ini ngeprank restoran. Pura-pura jadi gembel. Oh enggak. Sama Triswaka. Dan Oke. yang paling penting kita mendoakan biar yang lagi perang, lagi berselisih biar cepat damai gitu ya. Iya betul Biar sekali. kondusif lagi lah ya. Ukraina ya dan Rusia ya agar Karena tema kita kali ini adalah lebih ke politik luar negeri. Wih. Dan perjanjian bilateral. Gak ada. Politik luar negeri dalam kacamata Islam. Dan untung rugi bekerja sama dengan Cina. Segera damai ya, Iya. segera gencatan senjata lah. Segera dilakukan gencatan senjata agar bisa damai, agar bisa ya karena efeknya banyak nih. Efeknya banyak. Ya Mas Dion ya, efeknya Sedih lah, bro. Akibat perang nih efeknya apa aja Mas Dion ya? Terutama Chelsea kemarin ya itu ya. Oh iya nih, akibat perang Rusia Ukraina ini yang paling Abramovich ya adalah taipan asal Rusia ini, Roman Abramovich. Akhirnya semua asetnya dibukukan oleh negara Inggris, pemerintah Inggris. Dan ada banyak dan ada 6 sanksi untuk Abramovich dari pemerintah Inggris. Yang pertama itu seluruh aset Abramovich di Inggris dibukukan, termasuk Chelsea, rumahnya, kapalnya mungkin ya, sama usaha-usahanya dia di Inggris. Kemudian penjualan Chelsea ditangguhkan. Padahal sebelumnya dia mau ngejual klub tersebut sebesar 57,6 triliun. Iya. Walaupun nanti dijualnya itu untuk lembaga yayasannya si Chelsea tersebut, Chelsea Foundation. Bukan buat Abramovich. Bukan buat Abramovich. Duitnya berarti walaupun itu benar-benar dia kehilangan 57,6 triliun. 57,6 triliun, gokil. Chelsea kemudian tidak boleh membeli pemain lagi atau melakukan memperpanjang kontrak pemain-pemainnya. Ada 3 pemain tuh yang kayaknya kena imbas tuh ya. Anthony Rudiger, Christensen sama kapten tim kita, kapten tim yang kontraknya bakal habis akhir musim ini ya. Yes. Nah itu yang lagi ditungguin sama Rans Entertainment. Itu yang lagi ditunggu sama Rans Entertainment dan Persis Solo kayaknya ya. Udah di ini juga mau Crazy Rich Indonesia juga kayaknya mau beli tuh siapa? Rudiger kayaknya udah makan sang pisang juga kemarin. Kan mau dibeli sama Doni Salmanen. lagi musim beku-bekuan ya. Iya, asetnya ada yang dibekukan juga ya. Iya. Lagi musim kayaknya. Lagi musim Indonesia sekarang mengikuti tren, sedang mengikuti tren. Ada yang dibekukan, Indonesia juga kan dibekukan juga. Justru duluan Indonesia. Kita duluan ya. Iya, jadi Inggris mencontoh kita ya. Iya. Oh iya. Bekukan aset gitu. Tapi berarti benar-benar apes banget ya dia ya. Tapi herannya dia memang benar-benar legowo ya. Memang dia cinta Chelsea kayaknya dia tuh. Iya, dia akhirnya fansnya pun bilangnya seperti itu di beberapa media sosial. Terus yang keempat, Chelsea nggak boleh ngejual merchandise dan toko merchandise yang di sana tutup.
Waduh. Nah, kemudian Chelsea nggak boleh jual tiket, tapi yang punya tiket musiman itu masih boleh nonton. Pemegang tiket musiman. Kemudian yang terakhir, fans Chelsea nggak boleh datang ke pertandingan tandangnya. Berarti nanti Liga Champions juga nggak boleh ya? Yoi. Termasuk aturan itu ya, aturan yang dibatasi sekitar 200 jutaan doang kan? Penggunaan anggarannya. Chelsea hanya boleh mengeluarkan sekitar 200 jutaan rupiah dalam laga tandang. Dan itu sudah termasuk ketika Chelsea nanti melawan Lille ya kalau nggak salah rupiah. Ya. Harus ke Prancis lagi mereka. Iya, ke Prancis kayak gitu. Apa ya mereka ke Prancis? Rupiah loh, 200 juta rupiah. 24 squad sama staffnya ya berarti. Dengar sih si Thiago Silva udah mulai belajar nyetir bis dia. Rudiger juga mau bawa mobil sendiri. Nanti kan si Rudiger sama si Silva kan juga nanti kan ya Mas Z gitu nanti dia gitu kan. Silva gendang satu Mas Z gitu nanti Silva. Tri juga ngambil ini, Tri juga menarik diri dari sponsornya itu. Jadi ntar kan di situ kan Rans nantinya kan. Ini Tri kan tadinya lah angka 3. Tri Swaka di bawahnya. Ya kan angka 3 biasanya diganti sama huruf Tri. Tri Utama. Kira-kira kedepannya bakal gimana Chelsea ini? Kalau sampai tapi kan dibuka sementara kan ya, nggak boleh. Iya ya. Ya imbang ini apalagi sekarang udah bulan Maret. 5 bulan lagi udah musim baru kan bisa dibilang kan. Kalau emang konflik yang nggak mereda nih bahaya buat Chelsea ini. Bahaya. Karena apa? Pemainnya kan ada juga rumor katanya pada pengen keluar gitu. Ya, jelas lah dan enggak pemainnya lagi pada menghubungi legalnya mereka. Pengacara mereka untuk mempelajari situasinya. Mereka apa yang bisa mereka lakukan gitu loh. Jadi mereka lagi menghubungi pengacaranya suruh dalam situasi seperti ini yang bisa mereka lakukan itu seperti apa. Itu juga lagi mulai digodok lah kayak gitu. Yeah. Gila nih juara champion loh nih, juara bertahan Liga Champion loh. Juara 2 Liga Carabao juga. Kayak harus juara 2 juga. Dan saingan terberatnya MU loh ini loh. Waduh. Sebenarnya saingan terberat MU tuh hampir gak ada. Hampir gak ada. MU tuh saingannya hanya dirinya sendiri. Iya. Yoi. Yang bisa mengalahkan MU itu hanya keyakinan dirinya sendiri doang. Saingan terberat MU itu adalah fansnya sendiri. Nah, itu ya, jadi itu imbas-imbas politik di sepak bola gitu ya. Kata siapa politik itu dipisahkan. Padahal ya banyak contohnya kebijakan politik yang berimbas di sepak bola. Kalau kita bisa bilang kayak gitu. Pertama nih kita contoh dulu nih. Masih dari Ukraina sama Rusia nih di tahun 2014. Jersey Ukraina itu di sini tuh kayak mengandung muatan politik gitu jersinya. Terus ada tulisannya itu Glory to the Heroes atau jayalah para pahlawan. Nah, itu tuh populer banget, kalimat itu populer banget waktu demo anti Rusia di Kiev, ibu kotanya Ukraina. Kalimat itu. Dan di jersey mereka juga itu lucunya itu ada logo kayak peta gitu. Itu daerah Crimea. Daerah yang selalu jadi konflik antara Ukraina dan Rusia. Jadi itu jersey-nya itu sangat bermuatan politik. Dan ngikutin si petanya ada Crimea-nya padahal itu udah kepemilikannya Rusia kalau nggak salah kan waktu itu kan. Nah, si Ukraina kan ditanyain kan gitu kan. Terus ya enggak, dia cuma bilangnya enggak itu ya enggak ada apa-apanya, enggak salah kan. Emang secara aturan enggak menyalahi aturan gitu kan. Boleh kayak kita menaruh lambang negara bukan lambang PSSI gitu kan. Kalau Indonesia kan lambang negara kan, bukan PSSI-nya kan, kayak gitu. Terus di 2018 nih yang kemarin juga kebetulan aku nonton nih pertandingannya nih. Iya gini gitu sih. Sambil gini si Shaqiri sama Grzelczaka pemain Swiss merayakan gol. Kalau nggak salah dua-duanya tak gol malahan. Itu ngerayain gol dengan selebrasinya agak-agak kontroversi, bermuatan politik juga. Elang itu loh logonya saya elang. Nah, Shaqiri dan si Saka ini keturunan Kosovo Albania. Ya, yang konflik sama Belgrade Serbia. Itu adalah ibu kotanya Serbia. Konflik terus tuh. Nah, akhirnya pas kebetulan mereka berdua mencetak gol,
itu selebrasi mereka itu lambang elangnya Albania gitu, Kosovo gitu. Nah itu sempat heboh tuh, kayak kalau nggak salah juga pernah Arnautovic Taufik juga pernah deh. Arnautovic Taufik waktu kemarin dia Piala apa nih? Eropa kemarin ya. Austria kan dia kan, yang sampai dicekek sama si kaptennya Alaba itu, dia kan ngasih selebrasinya, selebrasi kontroversial juga tuh. Tapi ini kalau si Shaqiri sama Saka ini merembetnya juga ini apa? Akhirnya diselidiki sama FIFA dan kena denda mereka berdua. Aku tuh kepikiran Kosovo tuh kepikiran apa coba? Apa? Age of Ultron Marvel. Kan di Kosovo berantem ya. Oh. sorry Arab. Oke. Sorry Arab. Aku tadi arahnya udah pikir Kosovo kos putri malah. Akhirnya pernah abis itu Liverpool, klubnya si Shaqiri saat itu ya. Mau tanding lawan away ke Belgrade, lawan Red Star Belgrade. Yang akhirnya Jurgen Klopp tidak membawa Shaqiri. Ya ampun. Karena dia tahu Shaqiri dibenci di sana. Maksudnya bakalannya iyalah. Apa namanya? Publik sana tuh kayak nggak welcoming gitu kan. Iya, mungkin dia dengar intel sana jadi ini mau ditembak mati nih gitu mungkin. Ini waktu akhirnya ketemu apa sih nih Pak? Laga apa nih? Let's aku kalau nggak salah champion ya. Kalau mereka ketemuan gitu. Champion atau Europa League kali ya. Tapi champion ya. Liverpool kan champion kan. Oh iya. Sama kayak MU kan champion terus. Ada juga Pak dari benua hitam Afrika. Jadi waktu itu timnas Nigeria juga sempat dijatuhi hukuman oleh FIFA karena pemerintah yang govern body-nya sepak bola Nigeria, Asosiasi Sepak Bola Nigeria ya. Yoi. SG berarti. FF. Enggak dong, PSN dong. Oh iya. PSSN. FIFA minta PSG buat Gabon. Gimana? Oh iya Gabon iya. Pemerintah gimana? Pemerintah FIFA itu pengennya asosiasi tersebut mengikuti perintah pengadilan, keputusan pengadilan bahwa kepemimpinan asosiasi tersebut diberikan kepada Chris Giwa sebagai presiden asosiasi, bukannya Amaju Pinnick. Oh, berarti ini ada kayak pemilih-pilihan ya? Iya, FIFA ikut melakukan intervensi pemerintah. PSN. Menpora berarti. Pada PSM, pada Persatuan Sepak Bola Nigeria. Si Menporanya ya, Menporanya iniin ke PSN-nya untuk memilih jagonya dia lah kayak gitu. Mungkin utang banyak kali Menporanya sama orang itu kali ya. Mungkin anaknya presiden ya. Iya. Si Chris Giwa. Oh, berarti Kaisang. Waduh. Kan anaknya presiden. Iya, maksudnya kalau di Indonesia kayak Kaisang. Iya, kan Indonesia. Kemudian selain Nigeria juga intervensi pemerintah dalam pemilihan ketua asosiasi sepak bola juga pernah dilakukan oleh Kuwait, negara Kuwait. Oh, Kuwait. Yang membuat kemudian Kuwait diberikan sanksi juga oleh FIFA. Berarti intervensi pemerintah itu ya? Intervensinya pemerintah bukan dari FIFA, tapi sanksinya kemudian FIFA yang menjatuhkan. Oke. Selanjutnya tahun 2019 ada lagi Pak dalam pertandingan Liga Europa ya. Yang sekarang MU lagi main di situ. UCL, tolong dong. Barcelona. Salah ya. UCL calon juara loh. Calon juara. Satu-satunya calon juara yang iya. Satu-satunya juara tunggal. Iya. Dan satu-satunya juara tunggal lagi. Ya, jadi MU loh juara. Sorry. Di Luxembourg mana ya? Antara klub lokal Dudelange melawan Karabakh dari Azerbaijan. Karabakh. Laga sempat dihentikan selama 20 menit akibat ada drone yang membawa bendera Armenia. Padahal pertandingan tersebut dilakukan drone tersebut datang dari wilayah separatis Nagorno-Karabakh. Terus terbang di atas lapangan. Itu katanya juga waktu drone layang itu kan bikin heboh tuh kan. Yes. Terus nggak tahu tuh siapa tuh pilotnya tuh. Lagian dia nggak kayak keraton sih, katanya punya jumpernya. Jumper. Oh iya, keraton ada jumpernya. Punya jumper keraton itu langsung dia. Nah akhirnya jumpernya waktu itu pemain bola kan ya. Yoi. Oh ditendangin. Iya boleh. Ditendangin drone-nya nggak ada yang kena. Sama kayak kita dulu waktu kecil kayak ngelemparin pesawat gitu ya. Nah iya kan nggak nyampe dong. Nggak nyampe pesawat. Tapi tembakannya nggak ada yang melenceng. Ya iyalah, drone-nya kan tinggal digeser. Iya, gini doang. Itu yang coba kita bayangin pilotnya gimana itu ya, tinggal gitu kali pilotnya ya. Gitu dapat
videonya lagi kan sambil nonton bola. Keren tuh ya, sinematik Jadi tuh. buat videografer atau pilot drone tolong bagi feednya, bagi videonya. Mungkin bisa dimulai pengen lihat. Bisa dimulai dulu ketika PSIM main pakai drone bendera PSS kali ya. Woi. Oke, terus kembali ke benua biru ya guys ya, ke Eropa nih. Masih inget apa? Barcelona itu kan ada di tanah Katalan ya. Yes. Oh iya. Ya kan? Oh ini Ya, perang Barcelona dan Katalan Espanyol juga. lebih tepatnya. Iya. Dan mereka itu dulu juga sempat ribut tuh sama BBVA. BBVA bukan sih? Iya, Pokoknya Liga Spanyol lah, BBVA. gitu. Gara-gara apa? Dulu juga Katalan itu juga pengen merdeka. juga. Ya. Terus juga tahun 2017 waktu Barca ngelawan Las Palmas itu Barcelona bermain tanpa penonton. Itu bukti apa ya namanya? Protes lah ya. Iya. Protes kalau Barcelona mengecam tindakan kekerasan kepada warga Katalan yang demo terus tapi dipukulin gitu. Dan itu mungkin sampai sekarang masih karena bajunya Barcelona ada yang lerek-lerek hitam kuning orange merah itu loh. Itu tahun dulu 2012. Saya ada bendera Katalan. Tapi gitu. emang itu kan konfliknya dari dulu sebenarnya kan. Katalunya lawan pemerintahan Spanyol, khususnya Madrid kan dari dulu. Makanya El Clasico tuh sebenarnya derby dengan katanya ada muatan juga jelas. Dan Real Madrid juga tim kerajaan tahu istilahnya. Iya, dari zaman dulu kan udah maksudnya kalau Barca jadi anak bawang dulu kan. Yes. Waktu zamannya Jenderal Franco itu kan. Jenderal Franco. Iya, itu jenderalnya Spanyol. Misalnya nih Barca beli Di Stefano dulu. Bagus. Di monopoli langsung dibeli sama Madrid. Nggak boleh macam-macam Barkanya. Kayak Vigo gitu-gitu ya. Iya, enggak, Vigo udah modern. Ini zaman diktator dia nih. Jadi Barca nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Tim tersukses juga Tapi sih. pertanyaannya, kalaupun Katalunya merdeka, Barca mau main sama siapa liganya? Sama Espanyol berdua. Sama Espanyol doang dia berdua. Juaranya udah itu aja. Tapi kayak Irlandia juga tim-tim luar Inggris juga banyak yang main di Inggris. Iya, kayak Monaco kan juga. Swansea gitu. Ikutnya Ligue 1. Iya, Monaco kan juga dia kan negara sendiri kan, tapi dia ikutnya Perancis kayak gitu. Ya bisa aja sih Barcelona tetap main di sana, mungkin tapi dengan negara sendiri gitu bisa juga. Bikin liga sendiri sama MU. Aduh. Cuma mungkin nanti dia nggak ikut Liga Champion paling, karena dia ikutnya benuanya Asia. Enggak dong. Sama siapa Karabak dia macam aja. Kan harus daftar dulu ini ikut benua mana Oh gitu. iya. Paling enggak 3 tahun dulu kan, dilihat dulu kan prosesnya 3 tahun. Ikut NATO juga kan. Negara ASEAN juga pernah yang melakukan hal-hal seperti itu ya. Ikut campur pemerintahan, seperti juga Brunei Darussalam ya. Masih ingat gak? Waktu sultannya juga ikut campur intervensi ke sepak bola Brunei. Tapi kan itu dijadikan contoh. Maksudnya harusnya Indonesia juga mencontoh itu. Dulu kalau nggak salah ya Brunei itu kacau memang sepak bolanya. Jadi nggak apa-apa sekalian dihentiin sekalian reformasi sepak bola Brunei waktu itu kayak gitu. Iya, memang sih. Itu sih membawa positif berarti. Habis itu juga dicontoh sama Indonesia. Contoh ya. 2015 ya. Dualisme LPI dan ISL ya kan. Iya. Dan PSS sempat masuk Liga 1 loh dulu Yan. Itu kan dulu banget. Pasang lampu ya kan. PSCS Cilacap. Terus akhirnya diberhentikan juga, kena sanksi FIFA juga waktu itu siapa? Kalau itu kan gara-gara ributnya Imam Nahrawi sama ketua PSSI waktu itu. Ribut tuh, nggak mau ini, akhirnya Imam Nahrawi kan memberhentikan Liga Indonesia. Siapa ya Imam Nahrawi sama siapa ya? Lupa lagi. Iya, pokoknya gitulah. Ini si Lanyala. Bahkan saat itu ada yang ikut AFC terus mundur ya. Iya, mundur. Iya. Dan Indonesia di-ban dari federasi. dari FIFA kecuali SEA Games kalau nggak salah. Tapi dia bisa main sama Timor waktu itu. Bisa latihan sama Timor. Ini yang piala Serius ya bagi ya? Bisa. Ini yang ada akhirnya ketemu piala presiden nggak sih? Ada piala presiden? Enggak. Pokoknya nih. Nah terus iya piala ISL nggak jalan, itu nggak jalan. Terus ada penggantinya tuh. Iya lokal kan akhirnya kan, lokal pride kan akhirnya kan. Maksudnya nggak pakai nggak bobo FIFA gitu. Iya. Kan. Ferdinand Sinaga top scorer kalau nggak salah. Waktu itu ya. Presidennya waktu itu siapa berarti? Ya Jokowi kan. 2014. Iya Jokowi. 2016 ya Jokowi. Jokowi terus Jokowi.
Terus sama siapa wakil presidennya? Yusuf Kala, JK. Sama menterinya siapa waktu itu? Tapi judulnya Kabinet Bersatu. Iya. Nah waktu itu tuh Triswaka masih belum ada. Belum mulai. Itu lagi. Belum mulai Triswaka masih. Ya waktu itu masih apa sih Bab masih main kencurung. Jadi dunia sepak bola dan politik ini sebenarnya kayak setipis tisu lah ya batasnya itu. Iya, walaupun orang-orang pada bilang nggak boleh ada don't mix football with politics. Iya, tetap aja bangsa tetap ada. Bahasa Nigerianya kan don't mix football with politics. Salah satu contohnya ya ini Chelsea ini sebenarnya. Iya, kasihan ya. Soalnya si Chelsea ini nggak ikut perang gitu loh, ya kan? Iya. Dan Roman Abramovich udah menyerahkan gitu ya kan. Dia udah deportasi kan? Maksudnya dijual gitu. Jurgen Klopp udah ngomong juga kan Klopp kan kalau ya saya nggak ikut campur tapi yang saya kasih adalah orang-orang di Chelsea-nya ini gitu loh. Ada yang mencari mata pencaharian di klub Chelsea gitu. Supporternya juga kasihan juga. Walaupun nanti bisa pindah ke Arsenal nggak apa-apa. Sementara pindah ke Arsenal nggak apa-apa. Mungkin kan deket. Musim depan namanya jadi London United. Chelsea. Bisa. Chelsea mungkin jadi. Dia mau kedatangan ini sponsor baru loh, namanya Trivago. Beneran Trivago. Bakal gitu. jadi sponsor juga. Chelsea tapi kan belum boleh kan. Kalau sponsor mungkin boleh. Belum boleh ada dulu belum boleh. Tapi Nike bisa. Ya kan yang masih yang berjalan. Gitu ya. Jadi Nike kan nggak narik kan ya. Sebenarnya Tri kayaknya alasan aja sih, dia kayaknya duitnya habis juga sih. Sama yang ini loh, ketahui yang ini apa si kaptennya Ukraina Timoshchuk juga kan? Ya kan dia jadi asisten manajernya. Asisten manajernya Zenit kan, klub Rusia dan dia sampai sekarang belum ada sepatah dua patah kata pun tentang perang ini. Akhirnya dia juga ditendang dari timnas kan akhirnya kan. Dia tuh update doang di Instagram tapi udah gitu doang terus udah. Nggak ada lebih lanjut lagi ya? Nggak yang terus gimana gitu. Pokoknya kita tunggu aja musim depan ini seru ya buat Chelsea ya. Iya. Siapa tahu kita juga kasih pesan buat pemain-pemain Chelsea ya. Liga Indonesia lagi bagus-bagusnya ya. Lagi bagus-bagusnya. Silakan datang ke Indonesia, silakan bermain di Indonesia. Karena selain mainnya itu tiap hari main terus kan, kita nggak kayak liga di luar. Bob tolong translatein Bob karena kan mereka orang Inggris semua kan, translatein. Ada berapa persen yang selain orang Indonesia nih? Tapi YouTubeku juga ada orang India juga. Kalau kita main nih misalnya nih Mendy, kira-kira dia bagus di klub mana dia? Mendy kan di penjara. Mendy kamu itu Mendy City. Ini Eduardo Mendy ya. Itu ya PSIS lah. PSIS kenapa? Karena sama-sama biru bajunya. Oh iya. Jadi paling enggak dia enggak terlalu nggak terlalu ada. Kan baju kipernya kan hijau. Ya mungkin biru sama hijau. Enggak terlalu sulit lah. Oh mungkin dia Mendy kan dia orang Afrika, panas kan, mungkin Semarangan cocok. Ya, gitu. Kita 4 main aja. Rudiger kira-kira. Islam kan Mendy. Semarang kali ini banjir. Nah, ini si Rudiger. Kira-kira bagusnya di mana dia? Rudiger, nah dia Persipura. Oh iya, cocok ya sama dia. Karena ya. kan kemarin Persipura sempat walk out juga. Iya. Kan. Kalau ada Mendy dia bisa. Itu Rudiger. Oh iya, Rudiger bisa ikut menambahi skuad Persipura sehingga dia bisa main. Oh iya. Kalau kita sekarang ke tengah misalnya. Kante. Kira-kira di klub mana dia bagusnya nih? Pekalongan ada nggak sih? Ada tim bolanya nggak? Kota Santri di Pekalongan. Oh dia sering ya. Dia bersihin masjid ya. Dia muslim ya. Atau Jombang. Kota Santri kan Jombang kan. Ada. Berarti Kante di Jombang harusnya ya. Terus passion dia banget tuh gitu kan dia. Bersihin musola, masjid segala macam. Lukaku. Hizbul Waton ada. Hizbul Waton. Oh iya. Itu Kante Hizbul Waton ya berarti. Sama ya. Lukaku. Balik aja ke MU lagi.